Aku tahu, Prithvi. Pasti ada sesuatu antara kau dan Tapsi. Lalu kenapa? Kalau kau tahu. Aku sadar kalau kau tahu. Lalu kenapa? Karan, kalau kau sungguh temanku, tolonglah, jangan bicara lagi. Kau tidak boleh bicara. Ada apa? Menyedihkan sekali. Aku ikut sedih untukmu. Lagi-lagi rencanamu itu gagal. Karan Lutra payah. Kau itu hanyalah pecundang. Hei, tunggu. Aku belum selesai bicara. Aku tahu kau frustasi dan ini sangat menyakitkan. Begini, akan kupermudah untukmu. Dengarkan saja, jangan katakan apapun. Dengar saja perkataanku. Aku sudah memberimu kartu undangan pertunanganku. Jadi tolonglah, hargai undangan itu dan datanglah ke pertunanganku. Lalu beri selamat untukku dan Prita atas pertunangan kami. Tapi jika kau berusaha untuk melakukan apapun, aku tidak akan segan-segan untuk mengusirmu dari sana. Dan mungkin saja, tunanganku yang polos itu telah melakukannya sebelum aku. Apa kau mengerti? Jadi sebaiknya hati-hati. Halo? Kurasa dia melempar ponselnya seperti melempar bola di lapangan kriket. Karan yang malang. Aku dengar kau bicara dengan Karan. Kenapa kau memancingnya? Kau tahu, Karan tidak akan menyerah. Dia terluka karena kegagalan. Semakin kau memancing egonya, semakin kau mengejek dan merendahkannya, maka dia akan membalas berkali-kali lipat. Kau tahu, orang yang sudah pernah kalah bisa sangat berbahaya dan dia bisa merusak semuanya. Kau ini kekasihku atau kekasih Karan? Kenapa kau memujinya? Sayang, aku bukan menakutimu, aku memperingatkanmu. Tidak ada yang lebih buruk dari percaya diri berlebihan. Lupakan Karan. Konsentrasilah pada pertunanganmu. Dengarlah sayang, kau tidak tahu. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menang dari dia. Dan Karan akan kalah dalam segala hal. Pemain kriket rendahan itu, dia selalu saja mencari cara untuk menjatuhkanku. Tapi hasilnya selalu sama. Semua rencananya gagal dan aku mengalahkannya. Dia pasti gemetar ketakutan. Dia itu bukan apa-apa, kecuali pembual dan juga pengecut. Coba saja. Andai saja aku bisa melihat wajahnya dan keadaannya saat ini, pasti lebih menyenangkan. Prita, ini terjadi karena aku harus mendengar ejekan Prithvi karenamu. Kau tetap tidak bisa lihat yang sebenarnya. Wah, kalian sudah pulang. Ya, Bagaimana pestanya? kami bersenang-senang karena pestanya juga sangat meriah. Untung kalian sudah pulang. Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Lihat. Janki telah menulis ini. Begini, aku sedang coba bicara dengan Janki. Dan aku menceritakan padanya tentang pertunangan Prita. Lalu aku bilang kalau dokter melarang kita mengajaknya pergi dalam kondisinya sekarang ini. Karena kondisinya tidak stabil. Begitu dia dengar, dia sepertinya marah. Dan aku bisa lihat dia ingin mengatakan sesuatu. Dari ekspresinya aku tanya padanya, apa dia mau menyebutkan nama orang yang menyakitinya? Lalu dia mengedipkan mata seperti ini. Seolah menjawab iya. Saat itu aku bingung bagaimana dia mengatakannya padaku. Apa yang akan dia ucapkan. Dan kau ingat kan, aku pernah mengajarinya menulis. Iya kan? Dia menulis ini. Coba lihat. Ini? Iya. P-R-I. Ada banyak nama yang dimulai dengan Pri kan? Tapi entah kenapa, aku punya perasaan kalau Janki ingin mengatakan kalau Prita atau Prithvi tahu tentang orang yang berusaha menyakitinya itu. Aku yakin sekali seperti itu. Tidak, Nenek.
Aku tidak tahu apapun. Kalau aku tahu siapa orangnya, tidak mungkin aku diam saja, kan? Iya, Nak. Tapi mungkin juga Prithvi tahu sesuatu tentang orang itu. Nenek, mungkin saja itu adalah huruf I. Mungkin Bibi Janki berusaha menulis nama Prithvi, tapi Bibi Janki berusaha mengatakan kalau Prithvi yang berusaha untuk menyakitinya. Aku rasa seperti itu. Jadi kau mencurigai Prithvi begitu? Prita, kau pernah bilang kan, kalau ikatan itu harus didasarkan rasa percaya. Jadi kuputuskan hari itu juga. Aku akan menempatkan rasa percaya melebihi apapun dalam hidup. Sristi, apa yang kau bilang? Apa kau tidak waras? Kau ini salah mengira kalau kau menganggap Prithvi seperti itu. Dia menulis huruf P dan R. Banyak sekali nama dimulai dengan huruf itu. Bisa saja itu kau atau Prithvi, tapi tidak mungkin kalau kau yang ingin menyakiti Bibi. Aku yakin kalau Kau sudah tidak waras. Kau tidak pernah berpikir sebelum bicara. Kau sadar siapa yang kau bicarakan? Prita akan bertunangan dengannya sebentar lagi. Dia itu calon menantuku dan calon kakak iparmu. Dia jelas harus lebih dihargai. Pikiranku sudah banyak saat ini. Jangan lupa, balai pernikahan kita hancur karena kebakaran itu. Jadi butuh banyak kerja keras untuk membangunnya kembali. Tanpa bantuan Pak Sarma, aku tidak tahu lagi harus mengadakan pertunangan di mana. Meskipun balai itu sudah siap digunakan, masih ada beberapa yang belum disiapkan. Nanti akan ada tamu-tamu. Semua orang akan datang, tapi kita masih membicarakan ini. Aku hanya ingin bicara pertunangan itu harus lancar. Setelah itu kita bisa bicara pada Prithvi dan meminta bantuannya. Sampai saat itu jangan ada yang membicarakan ini. Tolonglah. Kita masih banyak urusan. Ayo bangun. Prita, bangun dan bersiaplah. Prithvi pasti sudah siap saat ini. Dia pasti sedang dalam perjalanan bersama dengan orang tuanya. Ayo bersiaplah anak-anak. Kalian harus bantu ibu setelah itu. Ibu jangan hanya duduk saja. Ayo bangun, bersiaplah. Tidak, sayang. Sama sekali tidak. Aku tidak mungkin akan membiarkan orang itu mencapai tujuannya. Karena jika aku membiarkannya, pertunanganku pasti dibatalkan. Pernikahanku akan langsung batal dalam sekejap. Aku harus selalu selangkah lebih maju darinya. Dan aku harus selalu waspada. Sayang, kau salah mengerti tentang dia. Begitu kau bertunangan, Prita dan ibunya tidak akan membatalkannya lagi. Orang-orang kelas rendah itu menganggap pertunangan sama sucinya dengan pernikahan. Kau tahu, bagi mereka membatalkan pertunangan sama saja seperti bercerai. Mereka terlalu sensitif, tidak bisa menanggung tekanan seperti itu. Tinggal beberapa jam lagi. Setelah itu tujuan Karan akan musnah. Karan yang malang. Bukankah dia bernafsu sekali ingin membatalkan pertunangan? Dia gagal dalam misinya. Kenapa kau di sini? Oh, kurasa dia ada di sini karena ingin membujukku mendekati Prithvi lagi. Katakan yang sejujurnya. Kenapa kau ingin pertunangan Prithvi dan Prita dibatalkan? Aku... Tunggu dulu. Apa kau mau menjawab kalau kau mau mempersatukanku dengan cinta pertamaku lagi? Kau tidak perlu mencemaskan apapun. Aku tahu harus bagaimana. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan cinta pertamaku. Dan akan kuberitahu sesuatu padamu. Tadi Prithvi dan aku dalam kamar yang sama. Sementara tunangannya juga ada di rumah ini. Dan dia memilih waktunya untuk bersamaku. Dia mendampingiku. Dia ingin bersamaku. Dan kami berdua sangat mesra tadi. Dan aku tidak takut lagi kalau Prithvi akan menjauhiku karena kekasih atau tunangannya. Aku tidak perlu bantuanmu lagi sekarang. Aku tidak perlu pertolonganmu untuk mendapatkan Prithvi lagi. Karena Prithvi sudah menjadi milikku dan sudah kembali padaku. Jadi sepertinya sekarang ini aku tidak perlu bantuanmu. Sekarang pergilah. Aku akan jujur padamu, Tapsi. Aku kesini bukan untuk mengatakan itu semua. Aku kesini untuk memberimu ini. Ini undangan pertunangan Prithvi. Prithvi yang memberikannya sendiri. Ya. Dengarlah. Aku setuju dengan semua perkataanmu tadi. Prithvi sudah di bawah pengaruhmu. Dan kalian berdua semakin dekat. Tapi dia akan segera menikahi Prita. Kita berdua tahu. Kau layak mendapatkan Prithvi. Dan kau juga percaya. Harusnya di acara malam ini Prithvi lah yang menggenggam tangan.
Kalau aku ada di posisimu, kalau aku jatuh cinta pada seseorang, apapun yang terjadi tidak akan kubiarkan orang itu lepas dariku. Coba pikirkan apa yang mau kau lakukan. Ya, kau benar. Kau tidak perlu bantuan dariku, karena kau harus melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan dariku. Ini kartu undangannya. Kalau saja kau berbuat benar selagi ada waktu, namamu yang akan tercetak di undangan ini. Bukan nama Prita. Katakan, kenapa adikku yang biasanya cerewet sekarang malah kelihatan murung? Memangnya apa yang kau sedihkan? Coba ceritakan padaku. Kau adalah kakakku. Harusnya kau tahu. Ayolah, kau tidak perlu membacanya dari ekspresi wajahku ini. Tidak ada yang bisa membaca ekspresi wajahmu. Aku tidak tahu apa yang membuatmu menjadi murung seperti ini. Hal kecil juga bisa membuatmu kesal. Aku tidak tahu. Kau tidak bisa ungkapkan saja. Kau tidak bisa ceritakan saja padaku ada apa. Katakan, ayo ada apa? Aku tidak bisa tenang. Kau menikahi orang yang begitu membosankan. Tolong, jangan lihat aku seperti itu. Dan jangan berpikir mau menceramahiku sekarang ini ya. Aku adikmu. Aku berhak mengatakan perasaan yang jujur dari hatiku ini. Jangan asal bicara, Sristi. Cukup sudah. Halo? Aku bukan asal bicara. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi pasti kau tidak terpengaruh karena kau terikat pada prinsipmu sendiri. Aku tidak mengerti kenapa kau peduli dengan masyarakat dan tradisi. Dan siapa bilang kau wajib menikah dengan tunanganmu itu? Kau pintar tapi pikiranmu masih kolot. Kau menikahi orang yang tidak tahu balas budi. Apa? Begini, Karan pernah bilang padaku, dia itu berhasil seperti ini karena bantuan dari Risab. Jadi lebih baik kau menikah dengan Risab saja. Lagi pula dia juga kan ingin menikah. Risab lebih baik daripada Prithvi. Apa kau lupa dia yang membantu kita saat pertama kali kita datang ke Mumbai? Dan Risab selalu membantu kita di masa-masa yang sulit. Kita bertemu di rumahku besok pagi, oke? Baiklah. Dan Prithvi, apa yang dia lakukan untuk kita? Dia belum pernah menolong kita, benar kan? Sristi, katakan saja apa yang kau mau. Lebih baik kau ubah saja pikiranmu itu. Sristi, Prithvi dan aku sudah mencapai titik penting dalam hidup. Dan tidak mungkin aku mengubah keputusanku sekarang. Kenapa kau tidak mengerti? Itu tidak benar, Kaprita. Kau salah. Masih ada waktu sebelum kau memutuskan semuanya. Apa yang kau bicarakan? Itu sudah tidak mungkin lagi. Saat ini sudah terlambat. Dan aku sudah siap menerima takdir dalam hidupku. Dan aku akan melanjutkan hidupku. Dan aku akan menerima itu semua. Dengarkan aku, Sristi. Kita semua tidak sendirian dalam menjalani hidup. Banyak orang yang berhubungan dengan kehidupan kita. Setiap keputusan kita akan mempengaruhi hidup orang yang kita sayangi. Ada pengaruhnya bagi mereka. Bagaimana bisa hanya memikirkan kebahagiaan kita saja. Dan juga restu dari orang-orang yang kita sayangi juga penting. Karena mereka semua penting bagi kita. Aku tidak bisa berbuat semauku dan merusak harapan orang yang benar-benar ku sayang. Aku tidak sampai hati seperti itu. Yang kau maksud dengan harapan orang yang kau sayang adalah ibu, kan? Kau mau mengorbankan kebahagiaanmu hanya demi harapan ibu dan tradisi dalam masyarakat. Dan Prithvi itu bukan orang baik. Berapa kali harus kukatakan padamu, kenapa kau tidak mau mendengarku, Kaprita? Aku
Aku ini adikmu, aku sayang padamu. Itu tidak benar. Kok ini berlebihan? Jangan terlalu pikirkan hal itu. Baiklah, kalau kau masih keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak apa-apa. Kau mau kemana? Aku mau membantu ibu. Tamu-tamu pasti sudah banyak yang datang. Lagi pula, kau tidak mau mendengarkanku kan? Kau mau melakukan sesuai prinsipmu. Kau mau menikahi Prithvi, silakan saja, aku tidak keberatan. Astaga, masih banyak yang perlu diselesaikan. Astaga, siapa yang menaruh bunga di sini? Ya ampun, apa-apaan ini? Hei, tolong kemari dan bawa ini. Berikan bunga putih ini ke orang yang berdiri di luar sana. Minta dia untuk cepat memasangnya. Ayo, cepat. Hei, ayo. Lewat sini, bukan di sana. Ayo. Hei, lewat sana-sana. Hei, salah. Hei, kau mau kemana membawa bunga itu? Jangan letakkan di sana. Bunga-bunga ini harus dipasang di luar. Aku mau satu baris bunga berwarna putih dan baris lainnya yang ini ya. Bawa ini keluar. Ayo, cepat. Dekorasi harus selesai sebelum tamu datang. Dan bawa piring ini juga. Ayo, cepat. Minta mereka mendekorasi dengan bagus memakai daun sirih dan bijinya. Ingat itu. Kita harus upacara arti. Ya. Kapu, kenapa kau berdiri di situ? Kenapa tidak di dapur? Di sini belum ada sayuran. Siapa yang kau suruh mengambilnya? Aku minta Subas untuk membawakan sayuran. Apa dia belum datang? Kelompok gorengan pertama harusnya sudah disiapkan sekarang. Berikan nomornya biar aku bicara. Tapi makanannya belum siap. Aku tidak mengerti. Ibu-ibu kemarilah. Sini kemarilah. Tinggalkan yang ibu kerjakan dan berikan dia nomor ponsel Subas. Dia Tenanglah, diam. Akan kuberikan nomor Tapi dia ponselnya. belum membawa sayurannya. Tamu-tamu akan Sudah. datang. Mereka mungkin harus pergi nanti. Diam. Sekarang dengarkan aku. Orang-orangmu belum selesai mendekorasi dinding. Bagaimana bisa mereka? Sankar, kemarilah. Bukankah sudah kubilang dekorasi dindingnya dulu? Tamu akan datang melalui gerbang. Semua lampu minyak ini harus diletakkan di luar. Aku memanggil-manggil Bobby, tidak ada yang mendengarkanku. Nyonya Sarla, mana nomornya? Akan kuberikan nomor ponselnya. Baik. Ayo. Apa yang kau tunggu lagi? Ayo, cepatlah. Aku suruh orang kemarin untuk membawa lampu-lampu minyak ini keluar. Astaga, aku tidak tahu kenapa begini. Banyak sekali yang masih belum selesai. Para tamu akan segera datang, dekorasi belum selesai. Dan ini bahkan, bagaimana semuanya akan selesai? Aku bisa malu. Aku menaruh gelangnya di meja rias, tapi Sristi bilang, wah, kau cantik sekali. Kau terlihat seperti seorang putri. Aku serius. Kau terlihat menawan. Pakai tika yang indah ini, anting ini, dan senyum manismu. Semoga tidak ada yang berniat buruk padamu. Boleh kukatakan sesuatu, Prita? Sebelum ini, aku hanya pernah melihat pengantin secantik ini 2 kali. Tapi hari ini, putri ketigaku memakai gaun pengantin. Pragya, Kalian berdua mirip sekali. Kalian berdua, hatimu sama cantiknya dengan wajahmu. Kau seperti bidadari, kau cantik sekali. Kau memakai gelang. Aku mencari-carinya dari tadi. Sristi bilang pada aku, dia tidak bilang kau yang memakainya. tapi Dia pasti yang mengerjaiku ya. Dia jahil sekali. Kalau dia kemari, aku akan beri dia pelajaran. Dikira dia siapa? Kalau dia bilang padaku, aku pasti... Ibu mau membalasku. Aku tidak izinkan ibu kerja kali ini. Sekarang ibu harus menemani anak-anak ibu yang cantik untuk menyambut para tamu. Semua serahkan padaku. Ibu tinggal diam saja dan duduk manis ya. Tapi aku tidak lelah, meskipun sudah banyak kerja. Ini pertunangan Prita, aku tidak mungkin menjadi lelah. Aku harus lihat lagi videonya. Ya. Lupakan yang sudah terjadi di masa lalu. Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku sangat tergila-gila padamu. Aku tidak peduli kau sedang terikat dengan orang lain. Itu tidak masalah bagiku. Kau boleh punya kekasih. Kau boleh nikahi siapapun juga. Aku tidak berharap apapun. Kecuali
Kecuali cintamu padaku, kau bisa temuiku sekali-sekali. Banyak hal yang terekam dalam video ini. Tapi hanya Tapsi yang kelihatannya tertarik. Bahkan Tapsi bilang dia rela berbagi dengan wanita yang lain. Tapi Prithvi tidak mengatakan apapun. Oh, aku harus bagaimana? Prithvi memang terekam bersama Tapsi di kamar ini. Tapi dia langsung bisa membalikkan keadaan. Dia itu memang pria yang licik. Apa dampaknya kalau sampai kuperlihatkan pada yang lain? Dia itu pria yang licik. Dia bisa berbuat apapun untuk ini. Dia pria yang tidak tahu malu. Bagaimana kalau dia bilang dia dihipnotis dan tidak ingat apapun yang terjadi? Dan bagaimana dengan si dokter payah itu? Dia pasti melakukan sesuatu. Kalau Tapsi tidak membuka fakta tentang Prithvi ke semua orang, rencanaku pasti gagal total. Tidak, Karan. Kau harus lakukan sesuatu. Aku perlu bantuan Tapsi. Aku mau dia marah pada Prithvi. Aku mau dia lampiaskan semuanya ke Prithvi. Ya. Karan, kau di mana, Nak? Kenapa lama sekali? Ya, aku datang, Bu. Kalau Tapsi marah pada Prithvi dan bongkar semuanya di depan publik, rencanaku tidak akan berhasil. Keberhasilan rencanaku ini tergantung dengan Tapsi apakah dia datang ke pertunangan Prita. Kalau dia datang ke pertunangan itu, aku bisa lakukan sesuatu untuk memancingnya membongkar fakta Prithvi di depan semua orang. Aku yakin itu pasti akan berhasil. Aku pasti bisa. Ya. Kau sedang apa, Kak? Karan, kenapa kau di sini? Semua orang sedang menunggumu di bawah. Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir bagaimana cara menghentikan pertunangan ini. Kau bisa merencanakan semuanya di sini? Apa yang kau tonton di laptop? Tidak ada apa-apa. Kenapa kau ingin menonton videonya? Kenapa tidak boleh? Maksudku, ini video biasa saja. Kenapa kau mau menontonnya, Kak? Sudah, diam. Hei, Karissa. Hei, apa itu? Hah? Kau tidak tahu malu ya? Aku memperlakukanmu seperti teman, tapi bukan berarti kau bisa kurang ajar denganku. Aku masih kakakmu, dan kau tidak boleh melanggar semua batasanmu. Apa yang mulai kau tonton belakangan ini, Karan? Hapus semuanya. Baiklah, aku perlu penyimpanan data. Ada di kamarku, ambillah. Kenapa kau perlu itu? Karena aku perlu simpan videonya. Aku meminta kau menghapusnya. Kau tidak perlu simpan semua itu. Sudah cepat, hapus saja. Kak, dengarkan aku dulu. Sebenarnya, aku berusaha membatalkan pertunangan Prithvi dan juga Prita. Bukankah selama ini aku sudah membantumu? Iya kan? Kau sudah dewasa sekarang. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskan semuanya kepadamu. Apapun yang kau lakukan, selalu hati-hati kalau tentang ikatan, karena itu sangat sensitif. Ingat, jangan tergesa-gesa. Kau akan membantuku, kan? Cepat bersiaplah, aku akan menunggumu di bawah. Baiklah. Ini dia. Semua sudah menunggu kalian di bawah, tapi kalian malah sibuk mengobrol di sini. Kita bisa terlambat ke acara pertunangan Prita. Kalau sampai kita terlambat, Ibu yakin Sarla pasti kecewa sekali. 2 menit lagi, Ibu. Hanya 2 menit, aku akan ke sana. Baiklah, tapi cepat ya, karena kalian sudah lama sekali. Saat melahirkan anak perempuan, seorang ibu mulai membayangkan pangeran yang suatu hari akan membawa pergi putrinya. Ibu itu berharap pangeran itu akan mencintai dan menghargai putrinya sama seperti orang tuanya. Impianku akan segera terwujud, Prita. Sekarang pertunanganmu dan sebentar lagi pernikahanmu. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak tenang. Membayangkan kau tinggal di rumah suamimu dan jauh dari kami membuatku merasa tidak nyaman. Ikatan antara anak perempuan dan ibunya sangat kuat, Ibu. Bahkan kalau aku jauh dari Ibu, itu tidak ada pengaruhnya. Apa kau tahu, Kak? Aku tidak suka kalau Ibu menangis, tapi
Kali ini aku melihat ibu manis sekali dengan air matanya ini. Iya, tapi ingatlah, aku bisa menangis hanya untuk Prita. Aku tidak akan menangis kalau kau yang menikah nanti. Untuk apa aku menangis? Aku justru senang kau akan merepotkan mertuamu. Iya, sama seperti kau merepotkan aku selama ini. Aku akan senang sekali karena kau akan tinggal bersama mertuamu. Jadi aku tidak akan menangis. Baiklah. Suamiku, berapa lama perjalanannya untuk sampai ke Kumkum Bagya? Apa kita bisa sampai lebih cepat dan membantu Sarla untuk mengurus keperluannya? Itu tugas kita juga kan? Tapi kenapa kita bergerak lambat sekali? Seolah kita hanya tamu saja. Aku tidak sabar. Menurutmu kita apa, Raki? Kita memang tamu mereka. Kau harus bersikap yang sesuai. Kau semangat sekali. Seolah Risab atau Karan yang akan menikahi Prita. Kak Karina, bukan itu maksudku. Tapi Prita itu sudah seperti putri kita dan aku senang dia bertunangan. Jangan tersinggung, Raki. Tapi orang tidak boleh terlalu baik sampai dimanfaatkan oleh orang. Kadang aku memikirkanmu. Sifat rendah hatimu bisa membuatmu kena masalah. Tapi... Raki, sudahlah. Berhentilah selalu memuji keluarga Aurora. Aku tahu Prita dan keluarganya belum pernah minta bantuan dari kita. Tapi siapa tahu di masa mendatang. Tapi aku bisa bilang dengan pasti, mereka berhasil membuat kalian terkesan dengan omongan manis mereka. Benar kan? Oh iya, Sherlyn. Pasti akan lebih lengkap jika Sherlyn ikut kita. Dia bagian dari keluarga kita. Apa dia akan ke sana? Astaga, untung kau mengingatkanku. Aku lupa mengabarinya. Biar ku telepon sekarang ya. Raki, benar kan? Penyebabnya adalah kau hanya memikirkan Prita setiap saat. Karena itu kau tidak ingat orang lain lagi. Kau juga lupa Sherlyn kan? Tapi jangan lupa, Sherlyn yang akan menjadi menantu keluarga kita. Bukannya Prita. Apa ponselnya berdering? Tidak, belum tersambung. Aku belum bisa memperbaikinya. Sayang, cepat perbaiki. Ini hari yang penting bagi kita, terutama bagi kita. Hari ini pertunanganku, dan aku harus terlihat luar biasa. Kau benar. Halo, ini Prithvi. Halo, Salam Bibi Raki. Raki. Prithvi, kenapa kau yang mengangkat teleponnya? Karena aku kan menelpon Sherlyn. Kenapa kau yang terima? Di mana ponselmu? Kau mengangkat ponselku. Apa? Bibi Raki, aku rasa kau salah sambung kepada aku saat mau menelpon Sherlyn. Tidak, Prithvi. Ponselku menunjukkan nomornya Sherlyn. Kelihatannya koneksinya tersilang, jadi mungkin saja salah sambung. Atau kau mungkin saja menyimpan nomorku dengan nama Sherlyn. Mungkin saja. Kami hampir sampai. Kau ada di mana? Aku juga hampir sampai, Bibi Raki. Baiklah, kita bertemu di sana. Sampai nanti. Iya, kita bertemu di sana. Oke. Aku sangat bingung, suamiku. Aku menelpon Sherlyn, tapi kenapa Prithvi yang mengangkatnya? Kadang memang terjadi persilangan koneksi. Tenang saja. Tidak masalah. Aku saja yang telepon Sherlyn. Sayang, kapan kau menukar ponselmu? Aku tidak menukar ponsel. Ponsel kita casingnya sama. Harusnya kau periksa dulu sebelum mengangkat. Aku harus periksa apa? Lain kali kalau kau berbuat sesuatu, seperti menukar casing ponsel atau apapun, beritahu aku ya. Dan aku tidak mau kita terbongkar karena kesalahan konyol seperti ini. Kita bisa kena masalah besar karena ini. Untung saja aku masih bisa beralasan. Kalau tidak... Angkatlah. Ini orang kesayanganmu, Karina menelponmu. Angkat dan bilang kau sudah mau sampai. Atau dia akan selalu terus menghubungimu, sayang.
Halo? Bitu cepat kemari dan dengar, sajikan minuman dingin dan Pak begitu para tamu sampai. Para tamu bisa datang sewaktu-waktu. Hei Sristi. Iya, Nek. Apa makanan di dapur sudah siap? Belum ada yang siap, Nek. Akan kupasang nama hidangannya nanti. Tenang saja. Ibu Aurora, Bibi, Nenek. Kritika, berhenti di situ dulu. Dan Raki, tolong. Kalian jangan masuk dulu. Biar aku yang menyambut tamunya di sini. Terima kasih dan selamat untukmu. Dan kau juga, selamat datang. Salam. Wow, sambutan khusus untuk tamu. Bagus sekali. Tapi bolehkah aku mengetahui siapa tamu di sini? Sarla, maksud dia adalah kami di sini bukan sebagai tamu. Kami di sini untuk pertunangan putri kami. Maaf karena terlambat ya. Katakan apa yang belum siap biar kami membantumu. Apa maksudmu? Maksudku, kami tidak akan pernah menurut kalau Bibi bilang semuanya sudah siap. Dan Bibi sudah melakukan semuanya. Bibi duduk saja, minum dan nikmati pestanya. Kami akan melakukan semuanya dan kami tidak akan pernah menuruti Bibi. Kak, lihatlah. Maksudku, Bibi jangan memperlakukan kami seperti tamu di rumah ini. Benar. Aku ingin menikmati pesta ini seperti pesta keluarga Bibi. Dan lihat, kami datang sebelum tamu datang. Kita keluarga kan? Benar sekali. Nyonya Aurora, Karan ada-ada saja ya. Sebenarnya kami telat karena dia. Dia sibuk mencari sesuatu. Kalau tidak, kami bisa sampai lebih cepat. Oh tidak. Penyimpan dataku tertinggal. Tidak apa, akan kuambil nanti. Baiklah, aku akan anggap diriku tamu. Yang lainnya terserah mau berpikir apa. Kau benar sekali. Aku khawatir kami tidak akan punya banyak tamu. Aku akan mengawasi para pelayan dan memastikan kalau mereka akan melayani tamu dengan baik. Dan aku akan mengawasi dapur. Akan kupastikan kita tidak kehabisan makanan. Aku rasa semuanya sudah bagus. Aku akan menghibur para tamu. Ini sempurna. Hah? Kenapa kalian terlihat kaget? Apa karena ucapanku? Dengar ya, kalian bisa tanya klien-klienku. Aku pintar sekali menghibur. Meskipun kadang-kadang suasana hatiku ini berubah-ubah. Itu saja. Aku akan menangani pekerjaan berat. Dan kalau Bibi perlu memindahkan suatu barang, bilang saja, aku akan membantu. Aku akan berdiri di depan pintu dan menyambut semuanya. Akan kubuat mereka merasa spesial. Karena Lutra ini superstar. Ada apa, Bibi? Kenapa Bibi bengong seperti ini? Aku tidak mau apa-apa. Bibi boleh menyambut tamunya, tapi tolong jangan menangis seperti ini. Karan, jangan bilang begitu. Ibu, tidak. Raki, saat aku datang memberikan undangan pertunangan, saat itu pun kau menawarkan bantuan. Sejujurnya atas izin Tuhan, semua berjalan dengan lancar di sini. Dan aku tidak perlu bantuan siapapun. Tapi melihat kalian semua datang dan menawarkan bantuan tanpa syarat, aku merasa kalau kita benar-benar keluarga. Ini pernikahan putriku. Dan begitu banyak yang harus dikerjakan. Sulit melakukan semua sendirian. Aku senang sekali. Ini terasa seperti satu keluarga. Terima kasih. Sekarang aku tahu kenapa Bibi tersentuh. Tapi aku bingung. Aku kira karena kau menyangka aku akan mencuri botolmu. Kalau begitu, ayo kita mulai bekerja. Kita mulai di bagian masing-masing. Asik, aku bebas. Aku akan menemui Prita. Nah, bagus, ayo. Apa? Kritika, jangan temui Prita sekarang. Dia bisa terganggu, nak. Kau temui dia begitu dia sudah siap dan turun, oke? Baiklah. Baiklah, semua sudah punya tugas masing-masing. Lalu aku harus apa? Aku juga harus lakukan sesuatu. Nenek punya tugas yang sangat penting. Nenek harus duduk di sini dan mengawasi semuanya seperti bos. Dan memarahi siapapun yang tidak bagus kerjanya. Tidak hanya akan memarahi, tapi juga akan kujewer. Iya tentu, Nenek boleh melakukannya. Baiklah. Kembalilah bekerja. Sekarang bekerjalah, aku akan ke dapur. Iya, Bibi. Ayo. Karan, aku ingin tanya, kenapa kau menyambut tamu di acara keluarga Aurora? Begini, aku harus ada di pintu masuk. Orang-orang akan mengira aku menyambut tamu. Tapi aku di sini sebenarnya memastikan niat orang-orang yang datang. Mau apa mereka di sini? Oh ya ampun, dia masih berniat membongkar Prithvi. Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Selamat datang. Kenapa kau kelihatan kaget? Masuk sajalah.
Aku tidak tahan di dekatmu, walaupun 2 menit. Cepat masuk sana. Selamat datang. Di mana Prithvi? Sebentar lagi dia sampai. Dia tamu paling penting malam ini. Maksudku, dia calon menantu keluarga Aurora. Omong-omong, apa yang kau lakukan? Apa kau di sini mau melihat pria yang kau cintai bertunangan dengan orang lain? Atau kau mau buat keramaian dan membongkar faktanya ke semua orang supaya kau bisa dapatkan pria yang kau cintai? Lihat saja. Apa yang akan kulakukan? Aku akan membuat gempar malam ini. Luar biasa. Jadi tunggu dan lihat saja. Akhirnya kau sadar juga. Saat seseorang sudah tidak ada lagi di jalur cinta, dia harus ditarik kembali. Semoga berhasil. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Syukurlah dia menyadarinya. Sekarang pertunangan ini akan dibatalkan. Di mana aku meletakkannya? Oh ya ampun, aku pikir aku lupa. Aku tidak pernah merasa takut seperti ini. Ini adalah hal yang penting. Hebat sekali. Akan kupakai video ini sebaik-baiknya. Saat Tapsi menyatakan cintanya dan Prithvi menolaknya. Akan kutunjukkan video ini ke semuanya. Akan kubongkar siapa Prithvi. Semua akan tahu betapa busuknya dia. Senjataku memang kecil, tapi akibatnya akan besar. Lihat saja apakah dia akan jadi bertunangan atau tidak. Kenapa mereka bodoh sekali? Mereka berpendidikan, sudah melalui lika-liku kehidupan. Mereka menjalankan bisnis yang sukses, tapi masih saja mudah ditipu olehku. Mungkin saja Sherlyn dan aku terlalu pintar untuk mereka semua. Aku tawarkan manisan untukmu, nak. Prithvi, boleh aku tanya sesuatu? Apa kau selalu tersenyum seperti itu atau kau tersenyum lebar karena kau bahagia hari ini? Kritika, sudah diam. Bicara apa kau? Ini adalah pertunangannya Prithvi. Dia akan tersenyum terus panjang acara ini. Ayo tersenyumlah, kau terlihat sangat tampan. Sebelum tamu, kita tidak bisa datang ke ritual rokal. Mereka kerabat kita tidak tinggal di Mumbai. Aku ingin memperkenalkanmu pada mereka. Kau mau ikut denganku? Iya, tentu. Oh ya, aku Ya, lihat ayo. senyummu itu seperti dipaksakan. Kenapa, Prithvi? Kau benar sekali, Sristi. Aku tidak tersenyum malu. Maksudku, aku tersenyum karena aku bahagia sekali. Aku sangat senang sekali. Karena aku akan bertunangan dengan gadis yang menawan Prita, kakakmu. Sudah pasti aku merasa bahagia. Iya kan, Bibi? Kau yakin, Prithvi? Kau tersenyum seolah kau menang perang. Dan aku tidak yakin dengan senyummu itu. Itu senyum kesombongan, bukankah begitu? Benar kan, Sristi? Benar sekali. Sudah, Sristi. Kau jangan berkomentar lagi tentang senyumnya. Harusnya kau tidak membesarkannya. Perkataan Sarla benar. Tapi Sristi juga tidak sendirian. Bahkan Kritika juga berpikir begitu. Sudah diam. Bibi Raki dan Bibi Sarlah, tolonglah, jangan marahi mereka. Mereka hanya menggoda aku. Wajar jika mereka lakukan itu. Lagi pula, mereka akan menjadi adik iparku, iya kan? Baik, Prithvi. Dia benar. Begini saja, Sristi. Kau ke dapur dan periksalah apa semua persiapannya sudah lengkap atau belum. Baiklah.
Ayo, silakan masuk. Silakan. Ayo Prithvi, dia tolong ambil ini. Kau di mana? Aku di atas. Cintamu Prithvi, dia sudah sampai. Oh, benarkah? Bagus. Prithvi akan senang sekali melihatku di sini. Aku sudah siap. Semoga berhasil.